Bapak Ibu, tentu kita paham dan kita lihat dalam kisah kita bahwa pengelolaan pendidikan tinggi di era globalisasi dan sekarang ini era industri revolusi 4.0 dan berbagai kebijakan, kita butuh ada penguatan kepada kita, baik yang ada di tenaga kependidikan. Yang dimaksud tenaga kependidikan pada hal ini adalah tadinya semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi, khususnya di lingkungan PTKIS, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta, yang notabene merupakan partner pemerintah dalam meningkatkan kualitas bangsa kita, khususnya kualitas umat Islam di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, berbagai konteks keilmuan. Ada nggak? Mungkin ada masalah di jaringan ini. Ini teknologi juga seringkali bukan membuat mudah, tapi membuat sengsara kita. Ya. Kalau tidak paham, makanya di era revolusi industri ini kita harus memahami apa yang terjadi. Nanti kita lihat di kotanya apa yang kita bisa lakukan agar itu tidak menjadi beban bagi kita, tapi bisa mempermudah. Bapak Ibu, seperti kita pahami bahwa dewasa ini mau tidak mau, senang tidak senang, ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama terkait dengan proses pengembangan ilmu dan teknologi dengan revolusi industri 4.0 dengan bermacam-macam cirinya. Yang mau tidak mau, senang tidak senang, itu Oke. Terima kasih Pak. Mau tidak mau, senang tidak senang, ada 3 argumen kenapa saya membawakan ini pada kesempatan siang ini. Nanti kita lebih banyak diskusi. Yang pertama, bahwa menurut saya orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan proses pembelajaran di perguruan tinggi harus memiliki mau tidak mau, senang tidak senang terkait dengan kepemimpinan dan manajerial. Baik itu dari dosen, kemudian tenaga supporting staff, apalagi para dekan, para rektor, para kapolri. Sebab apa? Sebab tanpa kepemimpinan dan manajemen yang sesuai dengan kebutuhan, maka seringkali kita tidak bisa mengukur keberhasilan kita, sehingga seringkali kita dikatakan sebagai stagnan atau jalan di tempat. Apalagi dengan kehadiran apa yang disebut dengan kebijakan-kebijakan terbaru, yang mau tidak mau, senang tidak senang, kita harus patuh. Misalkan yang terakhir yang membuat kita ribut, tahu ributnya? Ribut itu adalah bagaimana kebijakan tertentu dilaksanakan yang disebut dengan kebijakan MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini membuat kita di berbagai perguruan tinggi pontang-panting, tidak dipatuhi ini perintah menteri, dipatuhi harus merekonstruksi struktur program belajar kita memenuhi keinginan. Nah, oleh karena itu perlu ada pemahaman, ditambah dengan perkembangan teknologi dalam tanda kutip disebut dengan revolusi industri 4.0. Nanti kita diskusikan. Nah, untuk itu perlu kita mencoba menguatkan apa yang harus kita lakukan dengan perubahan-perubahan ini. Kompetensi apa yang harus kita kuatkan pada diri kita? Sebab kita sudah memiliki kompetensi bagaimana mengurus, mengelola, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pada ukuran kita masing-masing. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berdialog, membangun kesepahaman tentang apa sih yang harus kita rubah. Sebab kata Allah di dalam surat Al-Rum 11, kalau tidak salah, maaf para kiai, para ustaz, kalau saya ngajinya di negara Yahudi sih, jadi kalau ada beda mungkin nanti mohon dibetulkan. Kata Allah di dalam surat Ar-Rum potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata Allah di penjelasannya bahwa aku ini kuasa, bisa pun payah pun berubah dalam sekejap. Tetapi untuk nasib
manusia beserta organisasinya, beserta kehidupan apapun yang terkait dengan manusia, aku tidak akan mengadakan perubahan apa-apa kecuali masing-masing orang, masing-masing organisasi, masing-masing perguruan tinggi mengadakan perubahan. Jadi artinya kita ini dijadikan oleh Allah supaya menjadi manusia adaptif, supaya tetap eksis. Sebab kalau tidak adaptif terhadap perubahan, maka kita akan terlindas oleh tuntutan dan kondisi yang ada. Sehingga seringkali para filosof mengatakan yang abadi itu perubahan. Jadi setiap saat terus tidak pernah berhenti. Jadi kita akan mau ditenang. Kalau tidak adaptif, maka kita akan terlindas. Misalkan kita sampai sekarang ingin direcognize, diakui oleh negara-negara lain sebagai negara yang maju. Tapi ternyata ketika diukur oleh standar, maka kita masih di bawah standar. Maka kita tidak jadi direcognize sebagai negara, tetap aja negara berkembang. Walaupun kita sudah banyak doktor, sudah banyak profesor, apalagi yang S1 yang hampir segudang. Tetapi ketika diukur dengan ukuran rata-rata lama sekolah, maka negeri kita ini terlihat di dalam hasil survei rata-rata lama sekolah kita, Bapak Ibu, sepinter-pinternya orang Indonesia, kalau dirata-ratakan yang jumlahnya 270 juta ini, sepinter kita aja belum tamat SMP, Pak. Jadi baru 8,96 rata-rata lama sekolah kita, termasuk di madrasah, termasuk di pesantren. Padahal negara-negara maju minimum yang disebut dengan negara maju minimum tamat SMA. Jadi sebodoh-bodohnya orang-orang di Jerman, Finlandia, Amerika, Jepang, itu sebodoh-bodohnya tamat SMA. Karena mereka sudah wajib belajar 12 tahun. Apalagi negara-negara yang lain yang lebih maju lagi. Misalkan Israel walaupun kecil makanya dominan sekali. Kita lihat kalau lihat rata-rata sekolahnya itu paling rendah mereka itu berpendidikan D3. Bahkan dalam statistik lain katakan dari 1000 orang penduduk Israel 670 itu doktor. Dilihat dari rata-rata lama pendidikan. Berapa lama dokter hitung aja? Kan sama dengan kita. SD, MI 6 tahun, SMP, MTS 3 tahun, SMA, Madrasah Aliyah 3 tahun, sudah berapa tuh 12. Sama dokter, kalau sepintar-pintarnya mungkin 6 tahun atau 8 tahun, maka sudah 20 tahun pendidikan kita. Sekarang ini baru 8,96. Jadi kalau begitu maka pantas kita itu belum bisa beranjak, walaupun sudah banyak. Belum lagi dari sisi kualitas, ini baru sisi kualitas. Nah oleh karena itu perubahan-perubahan semacam ini seringkali jadi beban. Kebijakan baru, teknologi baru, bukan menjadi tantangan. Padahal itu adalah tantangan dan peluang. Perguruan tinggi apapun, termasuk PTKIS, harus mengantisipasi itu. Maka oleh karena itu menurut saya, apa yang diperlukan oleh kita untuk mampu beradaptasi? Salah satu yang saya tawarkan bahwa kita harus memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial. Sebab dengan kepemimpinan dan manajerial aku bisa beradaptasi sesuai dengan konteks yang ada. Inilah barangkali yang ingin saya tawarkan nanti kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, belum lagi tuntutan. Kalau dulu, mungkin 10 tahun yang lalu, ukuran keberhasilan lulusan kita oleh ilmu hadis, hafal hadis sekian ribu. Ilmu Al-Quran, hafid Quran, dan lain sebagainya. Sekarang, kalau level dunia, sebab mau tidak mau senang tidak senang yang diukurnya bukan kita, yang mengukurnya orang lain. Inilah standar, Pak, bahwa di abad 21 ini lulusan perguruan tinggi yang hebat itu, yang berkualitas itu, kalau memiliki ini, Pak. Dulu di dalam kehidupan kita disebut dengan urutan efek. Hasil belajar yang tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dihitung. Syukur-syukur ada ataupun tidak ada. Yang penting dia menguasai hard knowledge. Nah, tetapi sekarang ternyata ini menjadi ukuran. Ukuran kebermutuan lulusan perguruan tinggi di abad 21 ini, di era global ini.
Jadi sebab kalau orang-orang lulusan kita punya ini, maka dia bisa hidup di mana saja, kapan saja, dalam bentuk apa saja. Ini disebut dengan soft knowledge, yang mengikuti pendidikan kita dengan ilmu yang kita pelajarkan di perguruan tinggi kita. Sekali lagi itu disebut dengan nurunan efek pada konsep yang lama, atau kemampuan yang dimiliki lulusan kita yang tidak diperhitungkan dan tidak diukur, tapi ternyata menjadi ukuran bagi zaman sekarang. Kalau lulusan kita punya kemampuan problem solving skills, punya kemampuan teknologi skill, punya kemampuan dasar tata krama, sopan santun atau karakter, punya kemampuan berkomunikasi dengan bagus dalam berbagai bentuk bahasa lisan atau lisan tulisan, punya kemampuan berpikir kritis terhadap kesulitan yang ada, punya kemampuan digital, literasi digital, kemudian punya kemampuan membangun penelitian atau inquiry, punya kemampuan untuk interpersonal skill, kemampuan untuk berkomunikasi secara internal antar kita, kemudian memahami variatif atau dalam tanda kutip yang disebut dengan multikultural, bisa bertransaksi dengan budaya yang berbeda, tapi tanpa mengurangi, tanpa merendahkan apa yang kita miliki. Nah, inilah yang disebut dengan kompetensi abad 21 yang harus dicapai oleh kita kalau kita ingin dianggap bermutu. Tapi kebermutuan kita bukan oleh produsen, oleh konsumen, yang konsumennya pakai ukuran dunia kira-kira begitu. Nah, ditambah dengan yang lingkaran tengah yang disebut dengan khusus, yang disebut keterampilan abad 21. Apa itu? Ini Bapak Ibu. Ini yang dimaksud dengan basic kompetensi kemampuan dasar yang minimum dimiliki oleh lulusan dari lembaga yang kita kembangkan, yang kita bina. Apa itu? Yang tengah yang biru itu adalah bentuk yang sangat esensial, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, digital literasi, dan seterusnya. Di era sekarang, kalau kita tidak bisa berkolaborasi, tidak maju. Tidak ada yang maju sendirian, sehebat apapun. Yang kedua, kalau kita memiliki kemampuan digital, pemanfaatan teknologi untuk kepentingan manajerial, kepentingan kesiswaan, kepentingan manajemen, nah itu kalau punya itu berarti lulusan daerah. Ditambah dengan karakteristik atau yang disebut dengan citizenship, kewarganegaraan, dengan standar yang disebut dengan sekarang ini ada profil manusia Pancasila yang dicapai dengan kurikulum merdeka ini. Yang luar lengkap, ada productivity, creativity, critical thinking, sama problem solving. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sempat membaca coba hasil tes PISA, pernah dengar PISA? Apa itu? Bukan PISA yang di PISA, bukan. PISA, Program of International Student Assessment. Setiap level diukur, standarnya ditetapkan oleh UNESCO. Maka dari standar 10 yang dianggap bagus, kemampuan problem solving siswa kita untuk SMA ke bawah itu tahun 2018 hanya mencapai 3,4. Bisa dibayangkan betapa kemampuan pemecahan masalah anak-anak kita rendah. Padahal matematikanya 10 dia. Tapi kemampuan memecahkan masalahnya rendah. Inilah realita yang ada. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menghasilkan bangsa yang berkualitas kalau skill-skill ini harus diproses dulu oleh kita. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelenggara dan juga pelaksana di perguruan tinggi, kita harus mencoba melihat kembali apa yang salah dengan perkuliahan kita. Apakah dosen-dosen kita sudah memiliki kemampuan untuk mencoba mengembalikan pola-pola pembelajaran sesuai dengan target-target
ini, supaya lulusan kita 5 tahun mendatang, 10 tahun mendatang bisa menunjukkan kompetensi ini pada mereka. Sekalian, kita lihat bahwa sistem pendidikan nasional yang kita, termasuk di dalamnya ada sistem pendidikan Islam, itu semuanya ingin membangun bangsa yang berkualitas, ya. Dan bangsa yang berkualitas banyak sekali ukuran, dimulai dari pendidikan dasar, termasuk di sana pesantren, pendidikan menengah, pendidikan semuanya mengarah pada satu titik, yaitu kita ingin menghasilkan bangsa ini yang berkualitas sekarang dan masa datang. Bahkan pemerintah sudah mencanangkan di tahun 2045 kita ingin mencapai sebuah kondisi yang disebut dengan generasi emas Indonesia sebagai hadiah bagi ulang tahun Indonesia yang ke-100. Seperti apa? Banyak bahasa tentang generasi emas itu kayak apa. Salah satunya tadi memiliki kompetensi yang sudah saya sampaikan. Terus sekalian, nah untuk ke sini maka butuh pemahaman bagaimana mengatur, bagaimana memanage, bagaimana mengelola pendidikan yang kita kembangkan pada pendidikan tinggi khususnya di PTKIS agar kita bisa berkontribusi terhadap pencapaian tadi, pencapaian kompetensi yang diharapkan untuk lulusan kita di abad yang akan datang. Sebab kita mendidik manusia yang akan datang, bukan mendidik manusia sekarang. Sekalian, nah oleh karena itu salah satu yang saya sarankan tadi bahwa kita butuh pemahaman tentang konsepsi manajemen pendidikan, konsepsi manajemen dan kepemimpinan yang bisa mencoba menata dan mengatur bagaimana itu bisa dikembangkan di lembaga kita. Oleh karena itu saya akan sampaikan bagaimana di era ini manajemen berkontribusi pada pencapaian target-target tadi. Mulai lihat para pimpinan, ketua prodi, dekan, wakil dekan, rektor, wakil rektor, itu harus memahami bahwa inilah posisi kita. Jadi posisi kita untuk menghasilkan lulusan yang bermutu di perguruan tinggi itu adalah pertama memiliki konsep pemahaman leadership atau kepemimpinan. Kemudian kebijakan yang sangat banyak, baik kebijakan internal maupun kebijakan yang keluar kementerian, Kementerian Dikbud, Kementerian Agama, kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan tinggi. Kemudian dia harus menyusun rencana bagaimana kebijakan-kebijakan itu diturunkan menjadi kegiatan yang operasional. Dan pada akhirnya bagaimana mengaturnya, menatanya, mengurusnya, supaya itu semua menjadi sebuah kesatuan berpikir dan gerakan dari semua pihak. Ada dosen, ada mahasiswa, ada pimpinan prodi, ada pimpinan fakultas, ada staf, semuanya bergerak bersama. Itu diatur dalam disebut manajemen. Untuk apa semua? Untuk mobilising. Semua bergerak bersama-sama, tapi targetnya ada satu. Masing-masing kegiatan diatur, tapi targetnya satu, yaitu apa? Tujuan pendidikan yang tadi. Kegiatan bisa variatif sesuai dengan tupoksi masing-masing. Oleh karena itu maka seorang pimpinan perguruan tinggi, seorang pimpinan prodi harus memahami yang disebut dengan tadi. Ada strategi, lingkungan strategiknya seperti apa yang ada di prodi kita. Sumber-sumber daya apa yang ada? Sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya fasilitas yang bisa mendukung memperlancar program kita. Nilai-nilai apa yang kita miliki? Kita punya nilai Islam, kita tinggi, kita harus jadi contoh misalkan. Maaf saya Pak ya, al-Islamu ya'lu qawaidul arain. Islam itu tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Tapi apakah sekarang sudah terrealisasi dalam kehidupan kita? Jawabnya silahkan tanya pada rumput yang bergoyang Bapak Ibu. Ya. Padahal itu tuh hebat, harusnya jadi contoh bagi semua. Maka di ayat Quran dikatakan untuk khairal ummah. Urijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kira-kira begitu ya? Di surat Imran. Al-Imran 105 kalau tidak salah. Bahwa kita itu menjadi umat terbaik, harusnya beri contoh. Tapi apakah
jadi terbaik. Jangankan di dunia, di Indonesia saja kita menjadi umat yang terdesak sekarang. Terdesak oleh orang-orang yang kecil jumlahnya. Padahal kalau saya lihat di statistik jumlah umat Islam itu kan masih 82%, Pak. Kira-kira kalau 270 juta berapa juta? 160 juta, 200 juta aja, Pak. Bisa sudah jadikah yang 200 juta menjadi pressure group bagi kebijakan pemerintah yang menguntungkan Islam? Jawabnya belum. Yang saya tahu. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah merasakan. Kita ini jumlahnya banyak, tapi karena kualitas kita itu tidak dianggap orang lain benar, maka jumlah yang banyak itu seperti buih, seret ke sana kemari. Coba Bapak Ibu, sudahkah pernah Bapak Ibu lihat di draft Undang-Undang Sisdiknas 2022? Sudah lihat belum? Sudah baca? Sudah baca belum? Belum? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah saja daripada susah. Padahal itulah aturan main yang akan mengikat kita. Mau tidak mau, senang tidak senang, 5-10 tahun yang akan datang. Undang-undang Sisdiknas yang 2020 adalah undang-undang mengikat kita. Sudah 19 tahun usianya. Sekarang diperbarui dengan menggabungkan 3 undang-undang sekaligus. Undang-undang Sisdiknas 2003, Undang-Undang Perguruan Tinggi 2012 dan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Digabung jadi satu draft undang-undang. Tapi banyak yang hilang yang merugikan umat Islam sebagai penjuang dan negara ini. Apa yang hilang? Coba apa yang hilang? Bapak Ibu, apa yang hilang? Madrasah. Jadi yang punya madrasah akan hilang, tidak akan dapat layanan negara kalau tidak masuk pada undang-undang. Di Undang-Undang 23 ada sekolah kelas garis miring madrasah. Di undang-undang baru, untung belum memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu nanti. Coba seluruh Kopertis di Jawa Barat, demo ke Jakarta. Menunjukkan bahwa umat Islam itu ada gitu, dan diam saja. Jangan ada Bapak madrasah. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya madrasah nggak akan dapat layanan negara apapun. Kalau tidak masuk pada undang-undang, sebab itu ketentuan. Coba itu lihat Pak. Itu kan sosis, hukum yang akan mengikat kita. Mau tidak mau, senang tidak senang. Sebab itu adalah kita warga negara. Kemudian moral. Kita sudah paham kalau orang Islam itu paling Pancasilais dari mana. Tidak ada orang Islam yang tidak Pancasilais. Sebab itu tinggal di sana. Tapi kita orang meragukan bahwa kita itu tidak Pancasilais. Ini betul. Nah terakhir, semua itu diarahkan untuk membangun high quality of learning process supaya goalnya tercapai. Nah pemahaman inilah yang barangkali perlu dikaji bersama, apakah kita sudah punya semacam itu dan bagaimana merealisasikannya. Sekalian kita lihat. Jadi manajemen pendidikan itu mencoba menggabungkan semua perencanaan, desain, pengambilan keputusan, kontrol dan evaluasi, hasilnya untuk menghasilkan lulusan yang hebat. Yang ukuran hebatnya bukan ukuran hebat seperti kita masing-masing. Ukuran hebatnya tadi kalau mau mendapat pengakuan dunia, yaitu tadi yang memiliki kompetensi abad 21. Melalui berbagai keilmuan yang Bapak Ibu kembangkan pada perguruan tinggi Bapak Ibu. Oke, salawat ini sama seperti tadi, kuncinya adalah di kepemimpinan. Tapi sekalian, ternyata pelaksanaan manajemen pendidikan tinggi itu tidak bisa lepas dari ilmu lain. Salah satunya ini yang paling penting yang kita lihat, ekonomi. Ketika kita menetapkan SPP kan dihitung. Berapa BEP dari penyelenggaraan sekolah itu? Berapa jumlah siswa yang layak kalau memenuhi BEP? Itu kan hitungan ekonomi. Psikologi, bagaimana memahami siswa? Nanti siswa kita adalah di era teknologi ini punya hal yang beda. Tidak bisa samakan dengan 10 tahun yang lalu. Sudah beda. Profil siswa juga, profil keinginan juga beda. Teknologi, sosiologi, yang pendidikan lain, kedokteran, komputer. Nah ini teknologi. Saya akan fokuskan pada teknologi. Betapa berat
betapa besar kontribusi teknologi yang ada sekarang disebut dengan revolusi 4.0 mempengaruhi pola manajemen atau pola pengelolaan lembaga tiga kalau mau sukses. Nah, Bapak Ibu, kita lihat nih, ada apa dengan perubahan teknologi yang mungkin mau tidak mau, sekali lagi senang tidak senang, terjadi di perguruan tinggi kita. Bahwa revolusi industri itu menghasilkan apa yang disebut dengan steam engine, semua serba mesin. Di beberapa perguruan tinggi dipaksa mesin itu menghilangkan yang disebut dengan local wisdom. Kalau misalkan ada mahasiswa kurang mampu datang ke Pak Rektor, datang ke Pak Dekan, Pak, saya mohon maaf dengan kondisi begini, saya belum bisa bayar SPP, gitu ya, kan masih dicari jauh dengan berbagai kebijakan supaya menyenangkan. Akhirnya iyalah, silakan Anda kuliah, tapi Anda harus punya perjanjian bayar berapa kali. Di sistem sekarang, di beberapa perguruan tinggi yang sudah menerapkan digital management, maka semua disetting. Kalau Anda tidak bayar SPP, tanggal sekian sudah hilang dari data. Sistem ini. Yang mau tidak senang semuanya melatih kita patuh pada aturan. Sebagai mahasiswa, sebagai dosen, bahkan dosen misalkan maaf kalau saya di UPI, kalau misalkan mungkin juga kita semua sudah diterapkan, UAS tanggal 5, tanggal 12 semua nilai sudah masuk. Kalau tidak masuk tanggal 12, grade 2. Tidak bisa dimasukkan lagi, tidak bisa dibuka sistemnya. Dan kalau mau dibuka harus ke rektor. Datang ke rektor minta izin membuka akun kita. Rektor kan kenyawan. Nah, iya lu malas ngerusak sistem itu. Kan itu ya. Tidak akan dikasihkan, malah marah-marah dulu, ancam kasih perjanjian baru dikasihkan. Tidak boleh lagi terjadi ini. Awal-awal menimbulkan kegelisahan. Bahkan sampai-sampai IBK-nya atau insentif honornya ditahan. Menimbulkan kegelisahan. Tapi lama-kelamaan dibiarkan itu tidak dibuka, hanya ke rektor saja, nggak bisa yang lain. Sekarang sudah biasa. Zaman saya dulu kalau mau ujian keliling cari nilai ke dosen-dosen. Apa masih ada di PTKI sama itu? Masih ada nggak? Sih. Saya dulu tahun 70-an tapi ini. Mau ujian sarjana muda sudah selesai semua. Tinggal mau ujian kan butuh data nilai, Pak. Yang ada pada saya adalah daftar hadir, tapi saya dikasih nilai ke dosen. Saya keliling di setiap orang. Pak, saya mau ujian ini. Kamu ikut kuliah saya? Iya. Ini daftar hadirnya Pak tentang apa? Tapi Bapak belum ngasih nilai. Oh ya, oke. Yang paling sedih ketika datang ke dosen, dosennya udah meninggal. Kata ketua jurusan, oh Din, gimana nih? Dosennya udah datang, terserah Bapak, masa saya nggak usah ujian? Nggak apa-apa, nggak. Yang penting saya punya nilai, terserah Bapak lah. Akhirnya itu kebijakan yang berlaku. Kalau sekarang nggak bisa lagi dengan steam engine ini. Semua serba paten, semua diajak patuh mematuhi aturan, karena sudah dipaketkan dalam sistem yang melalui RTI digital engine. Kemudian serba listrik. Tapi kalau listriknya padam, habis. Seperti di sini ada wifi sekarang. Coba listriknya padam, habislah semuanya. Kayak gempa Cianjur kemarin. Itu listrik sekarang makin naik. Betul kan listrik makin naik ya? Satu malam itu. Karena katanya untuk stabilisasi supaya tidak rebrai. 5 hari. Tahu rebrai Pak? Di beberapa tempat masih rebrai. Hujan sedikit baru. Karena kalau hujan. Supaya tidak begitu maka genset. Computerized, semua serba komputer. Bahkan sekarang komputernya makin kecil yang disebut dengan handphone. Dan orang asik. Ada yang penyakit baru yang datang dari teknologi ini disebut dengan kubing. Bapak tahu kubing? Phone snubbling. Tidak peduli dengan sekelilingnya karena handphone. Asik aja membuat anak-anak kita jadi autis. Tidak peduli lingkungan. Ada yang begitu sekarang? Ada ya? Ya itu sudah kena penyakit teknologi modern. Jadi mau tidak mau itu seperti itu.
Jadi ketika seperti sekarang diskusi itu nggak biasa saja gitu, nggak peduli lingkungan. Itu namanya sudah kena penyakit bumi. Yang terakhir automation, semua serba otomatis. Main klik gitu. Kebijakan tidak jalan lagi. Semua serba desain. Oke, dan ini memang teman-teman yang punya kapasitas IT itu luar biasa. Tapi IT saja tidak cukup, harus disertai dengan pemahaman untuk apa IT itu ada. Bukan untuk menyiksa orang, tapi untuk memudahkan orang melaksanakan tugas-tugas kehidupan. Sekalian, apa ciri khas dari globalisasi dan revolusi terhadap pendidikan? Ini ada sejumlah. Yang pertama bahwa sekarang segala sesuatu main internet. Sepertinya seolah-olah hidup kita ini tergantung pada internet. Seperti nyawa. Bahkan kalau internetnya padam, akibat listrik padam, maka hidup itu sepertinya kembali ke zaman jahiliyah katanya. Memang zaman jahiliyah itu. Yang kedua, munculnya digitalization of everything. Jadi everything in our life serba digital. Ada kalau di perguruan tinggi mungkin asisten kepegawaian, SIMPEG, asisten keuangan, SISKO, ada macam-macam sistem ujian. Semua diatur pakai digital, aplikasi. Ada artificial intelligence. Jadi munculnya dulu ada proses untuk cloning ditentang, tapi sekarang tidak muncul. Tidak cloning, tapi intelijen yang dimiliki seorang itu sudah dibuat. Guru misalkan di Cina sudah mulai ada guru yang pakai robot karena menggunakan artificial intelligence. Di beberapa tempat sudah dimulai PRT yang susah sekali dan mahal, sekarang pakai robot AI. Kemudian ada disruption, serba tidak menentu, serba tidak benar, sering kali berubah-ubah. Apalagi dibangun dengan para pejabat yang senang membuat kebijakan yang berubah-ubah. Nggak tahu di Kemenang kadang-kadang ada nggak pejabat yang suka membuat kebijakan yang berubah-ubah? Tidak ada ya? Ya, kalau syukur-syukur tidak ada. Ada big data. Semua data yang kita miliki, baik data personal, data sekolah, segala macam, ada yang disebut cloud system. Entah di mana ada. Sehingga kita kalau tidak punya akun tidak bisa dapat data. Misalkan dosen sudah pakai sistem, nyambung dengan siapa saja di mana saja. Itu disebut big data. Di mana nyimpennya walau alam. Namanya disimpan oleh Mak Google. Aku ketika tanya sama Google, di mana kau nyimpan data ini? Nggak dijawab. Itu urusan aku, kata Google. Kemudian ada yang sekarang masih use of mobile phone. Dari mulai anak kecil umur 4 bulan sampai nenek-nenek, kakek-kakek umurnya 78 bulan, semua sudah pegang handphone dengan berbagai proyek. Saya punya cucu, Pak, punya game. Tadi muka siapa yang ngajarin download? Dia pijat saja gitu. Sehingga punya kebiasaan dia download jam game-game itu posting. Ketika saya mau pinjam HP-nya, main dulu, Mbak, main ini. Saya kan nggak bisa. Di otak saya nggak ada, gimana mendapatkan data? Tapi dia sudah bisa. Itu usia 4 tahun. Terakhir, ini yang paling penting yang bisa dilakukan manusia adalah di era teknologi, di era digital, di era revolusi ini. Yang tidak bisa dihilangkan adalah munculnya kolaboratif. Segala sesuatu harus berkolaborasi. Berkolaborasi beda dengan kerjasama. Berkolaborasi lebih tinggi sikap. Tujuannya tetap bersama, kegiatannya bersama-sama ditetapkan dan dilaksanakan bersama-sama, dia boleh itu kolaboratif. Sekalian, apa dampak dari revolusi industri dan globalisasi terhadap manajemen perguruan tinggi? Nah, ini yang barangkali Bapak Ibu mau tidak mau silakan ini diperhatikan betul. Kalau Bapak Ibu perguruan tinggi ingin tetap diminati oleh mahasiswa
mahasiswa milenium, bahkan mungkin nanti mahasiswa generasi sekarang kan generasi alfabet ya, generasi Z, akan ada muncul sebentar lagi disebut generasi stroberi. Iya. Bapak udah pernah, Bapak Ibu sudah Sudah. pernah generasi stroberi karakteristiknya? Sudah. Sudah ya? Nah, mahasiswa kita sebentar lagi ke sana. Sebentar lagi mahasiswa yang generasi Z apa yang akan segera hilang, generasi Delta. Tapi bukan COVID kata ya. Bagaimana profil mahasiswa kita yang akan datang? Dari hasil riset ternyata begini, bahwa sekarang terjadi ada yang disebut dengan perubahan learning needs. Kebutuhan belajar para mahasiswa kita berubah. Kalau dulu inginnya misalkan apa hadis 1000 ayat, 1000 hadis, kalau ilmu hadis, ditafsir. Ada yang disebut ilmu tafsirnya persen. Sekarang learning needs anak-anak sekarang, kalau bapak ibu perguruan tinggi mau dimasuki oleh mereka berubah. Dilihat aja apa targetnya. Kalau sekarang ditanya siapa yang mau jadi apa anak-anak, kalau di SD saya mau jadi YouTuber, saya jadi pengembang konten, luar biasa. Siapkah perguruan tinggi menghasilkan memberikan kompetisi bagaimana menjadi YouTuber yang benar? Sebab ternyata jadi YouTuber bisa duit miliaran dibanding dengan tadi jadi ahli hadis. Gak ada yang mau ya. Nah, kira-kira begitu pikiran anak saya. Bukan mikir kita, mikir anak yang akan datang. Kalau mikir kita iya, pada zaman kita itu santun, tapi yang akan datang ini yang paham. Para manajer, para pemimpin perguruan tinggi yang memahami inilah dampak yang dihasilkan oleh revolusi. Hanya perubahan learning yang kita harus paham. Tentu konteksnya di masing-masing daerah berbeda. Yang kedua ada peserta didik itu ada profil baru. Saya katakan ada generasi Z, ada generasi Y. Kita ini mungkin 10 tahun yang akan datang akan menghadapi era generasi baru dengan generasi strawberry. Yang sekarang usianya 4 tahun, 5 tahun sampai 8 tahun. 10 tahun yang akan datang 18 tahun. Kan masuk perguruan tinggi ya. Coba Pak tadi sudah pernah baca apa karakteristik strawberry? Lembek, Pak. Lembek? jangan yang negatifnya aja. Ini mah pikir aja negatif melulu. Karena baru pernah dengar, Pak. Baru pernah dengar. Generasi strawberry itu pertama menarik, atraktif. Seperti halnya buah strawberry. Siapapun mengatakan strawberry itu atraktif, merah, nampaknya seperti manis, walaupun betul. Jadi generasi strawberry pertama atraktif. Kedua cerdas, melebihi cerdasnya ibu bapaknya. Ketiga, ada yang disebut dengan prosedural. Jadi kalau makan strawberry, apa bisa langsung begitu langsung dimakan? Bisa nggak? Bapak kalau ibu bapak beli strawberry di pinggir jalan, jualan atau di mobil, begitu dipetik langsung bisa dimakan nggak? Nggak bisa, harus dibersihkan dulu. Kalau langsung dimakan dengan daun-daunnya bukan manis malah. Iya, itu artinya generasi strawberry itu generasi prosedural. Semua harus bertahap proses-proses. Yang keempat, ini yang jeleknya Pak, lemah fisiknya, lemah karakternya. Dalam bahasa kita mungkin cengengesan. Jadi ketika dapat masalah dikit saja dia langsung down. Sama strawberry. Begitu kehabisan waktunya, sehari 2 hari tidak disiram air, maka dia langsung letoy. Kalau letoy, lembek. Kalau ibu sangat tahu letoy itu apa. Nah inilah profil peserta didik yang kita hadapi 10 tahun yang akan datang. Kan kita mungkin tetap eksis kan? Gimana tuh supaya sukses menghadapi anak seperti cerdas, prosedural,
atraktif, tapi karakternya lemah. Bagaimana kita menghasilkan yang tadi? Nah, ini pikiran kita semua. Yang ketiga, proses pendidikan lebih banyak pada proses spiritual, tidak seperti sekarang. Ini. Kemudian online modes, kita sudah mulai. Ada hibrid, ada kemarin pandemi semuanya online apapun bentuk. Kemudian ada, nah ini yang paling penting, mulai dikembangkan digitalization of management. Semua tata kelola lembaga digital. Dan terakhir, nah karena itu semua berubah, maka ada perubahan persyaratan kerja. Gitu ya. Nah saya akan percepat, sudah ada lagi. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 12, 15 menit lagi. Kita diskusi ini ya. Oke, saya cepat ya. Ini yang penting. Nah, kalau mau sukses, Bapak Ibu yang mau sukses di era revolusi ini seperti ini. Pertama, otaknya harus mengembangkan pikiran yang kontekstual. Jangan berpikiran masa lalu terus, tapi kontekstual. Sekarang begini, adaptif terhadap perubahan. Kita kadang-kadang ya, ke bapak zaman Gorama ada kio, kayak zaman Gora ya game kolot pada beda lagi. Ya. Nah itu yang disebut dengan adaptive thinking, yang disebut dengan contextual intelligence. Yang kedua, pada hati kita harus memelihara emotional intelligence-nya dipelihara. Jangan suka berperan. Seringkali kita itu ketika ada anak muda yang cerdas, kreatif, mengusulkan hal-hal yang inovatif, terus kalau bisa bukan mengatakan, ayo silakan masukkan seperti itu. Yang penting bermanfaat gak bagi lembaga kita? Bukan. Aduh, emang udah merata kakak sakit bikin musik jagoan, nyomong bisa. Nah, itu yang disebut dengan harus dipelihara tuh. Sebab kalau sudah begitu, anak muda pasti tengenge sama kita. Nah, termasuk anak generasi. Jadi pasti dia tidak mau berkembang. Hatinya, soulnya harus menjadi inspire. Jadi para pemimpin pendidikan di masa sekarang ini harus menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan terakhir, fisiknya harus sehat. Sebab sekarang terlalu banyak makanan yang mengandung racun dalam bentuk makanan. Yang saya katakan racunnya 5P. Apa Bu? Tahu nggak 5P Bu? Diusahakan kalau sehat kurangi atau hindari 5P. Apa itu? Penyedap, pengembang, pemanis, kemudian pengawet, dan pewarna. Kalau pengembang itu membuat kita tumbuh berkembang seperti saya. Pemanisnya kalau dulu seperti kopi kapal api dan segala macam itu, kalau bisa dihindari Pak, bikin kopi sendiri. Kalau kopinya sendiri tanpa gula sehat. Apa itu gulanya merah. Tapi kalau gula sudah saset itu, pasti itu sehari. Gula sehari, gula kimia. Itu yang membuat Bapak Ibu banyak yang kena gula. Gitu. Kalau mau sehat Pak. Jadi di era ini harus hati-hati tuh pilihan makanannya. Terakhir Bapak Ibu, nah oleh karena itu di era revolusi ini, maka para manajer, para pimpinan, para staf, dosen harus merubah tata pikirnya, kemampuannya, beradaptasi dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Pertama, membutuhkan mindset baru. Mindset baru itu mindset yang realistis. Bahwa sekarang ini era teknologi, butuh pemahaman teknologi. Kalau tidak bisa diajar. Seperti saya ini Pak bikin ini, bukan saya, jujur saja. Saya minta bantuan anak saya. Walaupun anak saya itu saya katakan kamu sejak kecil kasih makan, sekolahkan, masa belum bikin lagi kita bayaran? Profesional dong Pak gitu. Itu anak, itu saudara abang yang lain. Dan kalau memang tidak bisa, jujur saja tidak bisa. Ini kadang-kadang kita merasa, aduh masa yang dilihat itu juga. Ikut berangkatnya dari tadi tetap aja nggak bisa.
Bapak yang bisa. Ini ada mindset baru dalam pola pikir. Mindset yang adaptif terhadap perubahan. Ini sekarang musuhnya begini, harus begini. Ini kebijakannya begini. Nggak bisa dipaksakan seperti yang lama. MBKM menuntut begini, kita ikuti. Walaupun susah. Itu mindset baru. Mindset kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Supaya kita dapat direkognize sebagai perguruan tinggi yang direkognize. Kemudian persyaratannya kita ikuti. Syarat-syarat pekerjaannya berbeda. Kemudian di ciri manajemen juga dipahami. Kemudian penggunaan online teknologi juga dipahami. Ada Zoom, ada Google Meet, macam-macam untuk proses belajar. Penggunaan internet di mana-mana. Jadi oleh karena sekolah sekarang bukan gedung yang bagus, tapi internet yang kokoh, yang bisa di mana-mana. Gedung bagus kalau tidak jaringan internet sekarang ditinggalkan oleh mahasiswa. Di Bapak Ibu kalau sekolah-sekolah sekarang tidak usah bikin yang bagus-bagus gedungnya. Kecuali kalau dua-duanya bisa gedungnya bagus, internetnya juga bagus. Tapi lebih pilih internet yang bagus. Gedungnya biasa-biasa saja. Tapi mahasiswa akan senang karena bisa berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau gedung bagus, internetnya bright, bahaya. Skill baru tadi sudah saya bicarakan. Munculnya pengetahuan dan baru, munculnya pengetahuan dan sikap baru dari semua pihak. Dan terakhir, adaptive capacity. Kita harus membangun kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan.